Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Hujan deras mengguyur kompleks Astana Giri Mukti malam itu. Suara gemuruh petir bersahut-sahutan dengan dentang lonceng tua di gerbang makam. Pak Darmo, kuncen makam yang sudah mengabdi selama 23 tahun, duduk gelisah di beruga kecil dekat rumahnya. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi yang sudah dingin. "Pak Darmo, kenapa Bapak belum tidur?" Suara istrinya, Bu Tini, memecah keheningan. "Aku nggak bisa tidur, Bu. Dari tadi aku merasa ada yang nggak beres," jawab Pak Darmo sambil menatap gerbang makam yang samar-samar terlihat di kegelapan. "Masa sih, Pak? Bapak terlalu banyak pikiran. Sudah, masuk tidur saja. Besok kan harus bersih-bersih makam lagi," Bu Tini mencoba menenangkan. "Kamu nggak ngerti, Bu? Aku ini kuncen. Aku sudah dipercaya menjaga tempat ini. Kalau ada yang nggak beres, aku yang harus tanggung jawab," ujar Pak Darmo dengan nada serius. Pak Darmo adalah kuncen turun-temurun di Astana Giri Mukti, sebuah kompleks makam keramat di lereng bukit yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir Ki Ageng Suromenggolo, seorang pendekar sakti dari masa kerajaan Mataram. Profesi kuncen ini diwariskan ayahnya yang meninggal 23 tahun lalu. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, Pak Darmo terpilih menjadi penerus, sesuai adat yang berlaku. "Pak, kalau Bapak begitu khawatir, besok Bapak ke makam saja. Cek semuanya baik-baik," saran Bu Tini. "Iya, Bu. Besok pagi-pagi aku ke sana." Malam itu Pak Darmo akhirnya tertidur dengan perasaan gelisah. Mimpinya dipenuhi bayangan-bayangan kelam. Ia bermimpi berjalan di lorong-lorong makam yang gelap. Di ujung lorong, ia melihat sosok berpakaian putih berdiri di depan makam Ki Ageng. Sosok itu menoleh, wajahnya pucat dan matanya melotot. Pak Darmo terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi harinya, Pak Darmo bergegas ke kompleks makam. Kabut tipis masih menyelimuti area pemakaman. Ia membawa kunci besar yang selalu tergantung di pinggangnya, kunci gerbang utama makam Ki Ageng yang tidak boleh dibuka sembarangan. "Assalamualaikum," sapa Pak Darmo pelan saat memasuki area makam. Seperti kebiasaannya setiap pagi, ia mulai membersihkan dedaunan yang berserakan di halaman makam. Pekerjaannya sebagai kuncen memang tidak dibayar oleh siapapun. Penghasilannya hanya berasal dari tanda kasih para peziarah yang datang, biasanya berkisar 20.000 hingga 500.000 rupiah, tergantung keikhlasan mereka. "Pak Darmo." "Pak Darmo," terdengar suara dari arah gerbang. Pak Darmo menoleh dan melihat Mas Joko, pemuda dari desa sebelah, berlari kecil menghampirinya. "Iya, Mas Joko. Ada apa pagi-pagi begini?" tanya Pak Darmo. "Pak, saya mau ziarah ke makam Ki Ageng." "Boleh kan, Pak?" pinta Mas Joko dengan napas terengah-engah. "Boleh, Mas. Tapi Mas Joko harus ikut aturan. Nanti saya yang buka pintunya dan dampingi." "Mas Joko mau ziarah untuk apa?" tanya Pak Darmo sambil menatap tajam mata pemuda itu. "Saya mau mendoakan Ki Ageng, Pak. Kemarin saya mimpi diberi petunjuk untuk datang ke sini." Pak Darmo mengangguk. "Baik, Mas. Tapi ingat, tujuan ziarah itu untuk mendoakan yang dimakamkan, bukan minta sesuatu. Kalau Mas Joko mau meminta sesuatu, lebih baik berdoa langsung kepada Yang Maha Kuasa." "Iya, Pak. Saya paham." Pak Darmo membuka kunci gerbang kedua yang menuju area makam Ki Ageng. Gerbang besi tua itu berbunyi berderit keras. Di dalam ruangan makam yang teduh, hanya ada satu nisan besar dari batu andesit dengan ukiran kaligrafi Arab di bagian atasnya. "Silakan, Mas. Saya tunggu di luar," kata Pak Darmo sambil berdiri di ambang pintu. Mas Joko masuk dan mulai membaca doa. Pak Darmo memperhatikan dari kejauhan. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa menerpa tengkuknya. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Setelah selesai berziarah,
Mas Joko keluar dengan wajah yang lebih tenang. "Terima kasih, Pak Darmo. Ini sedikit untuk Bapak." Mas Joko memberikan amplop berisi uang. "Terima kasih, Mas. Hati-hati di jalan." Sore harinya, saat Pak Darmo sedang duduk di Brugak, datang seorang pria parubaya dengan pakaian rapi. Wajahnya terlihat tegang dan matanya sayu. "Permisi, Pak. Saya Bambang. Saya dari Jakarta. Saya dengar makam Ki Ageng di sini sangat terkenal," kata pria itu sambil menjabat tangan Pak Darmo. "Iya, Pak Bambang. Silakan duduk." "Bapak mau ziarah?" tanya Pak Darmo ramah. "Iya, Pak. Tapi sejujurnya, saya datang ke sini bukan hanya untuk ziarah. Saya sedang mengalami masalah berat di usaha saya. Saya dengar kalau ziarah ke sini bisa mendapat berkah." Jelas Pak Bambang. Pak Darmo menghela napas panjang. "Pak Bambang, saya sebagai kuncen di sini sudah puluhan tahun mengabdi. Yang saya ajarkan kepada semua peziarah adalah, kita datang ke makam keramat untuk mendoakan yang dimakamkan, bukan meminta sesuatu. Kalau Bapak punya masalah, berdoalah kepada Allah. Ki Ageng sudah meninggal, beliau bukan Tuhan yang bisa mengabulkan permintaan. Tapi Pak, saya sudah dengar banyak kesaksian orang yang doanya terkabul setelah ziarah ke sini," bantah Pak Bambang dengan nada memohon. "Itu karena mereka berdoa dengan ikhlas dan Allah yang mengabulkan, bukan karena tempat ini, Pak. Tempat ini keramat karena yang dimakamkan adalah orang saleh. Tapi kita harus tetap pada akidah yang benar," jelas Pak Darmo tegas. "Baiklah, Pak. Saya akan ikuti kata Bapak." Pak Darmo mengantar Pak Bambang ke makam Ki Ageng. Namun, ia merasa ada yang aneh dengan cara Pak Bambang berdoa. Pria itu terlihat sangat khusyuk, tapi ada bisikan-bisikan yang terdengar aneh, seperti sedang meminta sesuatu dengan cara yang tidak wajar. "Pak Bambang, sudah selesai?" tanya Pak Darmo dari luar. "Sebentar lagi, Pak." Tiba-tiba, angin kencang bertiup masuk ke dalam ruangan makam meskipun tidak ada jendela terbuka. Lilin yang menyala di dalam tiba-tiba padam. Pak Darmo merasa ada yang tidak beres. "Pak Bambang, keluar sekarang!" teriak Pak Darmo. Pak Bambang keluar dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. "Ada apa, Pak Bambang?" Saya melihat sesuatu, Pak." "Ada bayangan hitam di pojok ruangan. Rasanya seperti ada yang mencekik leher saya," ujar Pak Bambang terbata-bata. Pak Darmo segera mengunci kembali pintu makam. "Bapak tadi minta apa di dalam?" Saya minta supaya usaha saya lancar dan saingan saya bangkrut, Pak," jawab Pak Bambang jujur. "Astagfirullah. Makanya, Pak, saya sudah bilang, jangan minta hal-hal yang tidak baik. Ki Ageng itu orang saleh. Beliau tidak suka dengan niat buruk," hardik Pak Darmo marah. "Maafkan saya, Pak. Saya hilaf. Sekarang Bapak pulang dan mohon ampun kepada Allah. Jangan ulangi lagi," perintah Pak Darmo. Pak Bambang segera pergi dengan tergopoh-gopoh. Pak Darmo terdiam merenung. Ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah di tempat ini. Malam harinya, Pak Darmo kembali bermimpi. Kali ini mimpinya lebih jelas. Ia melihat Ki Ageng Suromenggolo duduk di singgasana di dalam ruangan makamnya. Wajah Ki Ageng terlihat murka. "Darmo, kamu sudah melanggar tugasmu," kata Ki Ageng dengan suara yang menggelegar. "Ampun, Ki Ageng. Hamba tidak bermaksud melanggar," jawab Pak Darmo dalam mimpi. "Kamu membiarkan orang dengan niat buruk masuk ke makamku. Kamu sudah lengah dalam tugasmu sebagai kuncen. Tugas kuncen adalah mengunci semua rahasia buruk dan menjaga kebaikan. Tapi kamu membiarkan niat jahat masuk ke tempat suci ini," tegur Ki Ageng. "Hamba mohon ampun, Ki Ageng. Hamba tidak tahu kalau niatnya seperti itu. Sekarang kamu harus membersihkan tempat ini dari energi buruk yang sudah masuk. Kalau tidak, kamu dan keluargamu yang akan menanggung akibatnya." Pak Darmo terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Butini terbangun dan melihat suaminya ketakutan. "Pak, ada apa?" "Mimpi buruk lagi?" tanya Butini cemas. Aku dapat peringatan dari Ki Ageng, Bu." "Aku sudah melakukan kesalahan," jawab Pak Darmo dengan suara bergetar. "Kesalahan apa, Pak?"
Kemarin aku membiarkan orang dengan niat buruk masuk ke makam. Sekarang aku harus membersihkan tempat itu. Lalu apa yang harus Bapak lakukan? Besok aku harus melakukan ritual pembersihan. Aku harus minta bantuan Mbah Karso, dukun kampung yang biasa membantu masalah seperti ini, ujar Pak Darmo. Pagi harinya, Pak Darmo mendatangi rumah Mbah Karso, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Rumahnya sederhana, dikelilingi pepohonan besar dan berbagai tanaman herbal. "Assalamualaikum, Mbah," sapa Pak Darmo sambil masuk ke teras rumah. "Waalaikumsalam." "Oh, Darmo. Sini masuk. Mbah sudah tahu kamu akan datang," kata Mbah Karso dengan senyum tipis. "Mbah sudah tahu?" "Iya. Semalam Mbah juga dapat petunjuk dalam mimpi. Ki Ageng datang dan minta Mbah untuk membantu kamu," jelas Mbah Karso. Pak Darmo duduk di depan Mbah Karso. Dukun tua itu mulai membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra. "Darmo, kamu sudah melakukan kesalahan besar. Kamu membiarkan energi negatif masuk ke makam keramat. Sekarang tempat itu sudah tercemar," kata Mbah Karso sambil menatap asap kemenyan yang membumbung. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Kamu harus melakukan ritual pembersihan malam ini. Ritual harus dilakukan tepat tengah malam, saat alam gaib sedang kuat. Kamu harus siapkan sesajen lengkap, ayam kampung hitam, beras kuning, bunga 7 rupa, dan air dari 7 sumur," jelas Mbah Karso. "Baik, Mbah. Saya akan siapkan semuanya. Tapi ingat, Darmo, ritual ini berbahaya. Kamu akan berhadapan langsung dengan energi negatif yang sudah bersarang di sana. Kalau kamu tidak kuat mental, kamu bisa terkena santet balik," peringatkan Mbah Karso serius. "Santet balik? Maksud Mbah bagaimana?" "Energi negatif itu seperti santet, Darmo. Kalau kamu tidak bisa mengusirnya, energi itu akan balik menyerang kamu dan keluargamu. Kamu bisa sakit, gila, atau bahkan meninggal," jelas Mbah Karso dengan nada seram. Pak Darmo menelan ludah. Tapi ia tahu ini adalah tanggung jawabnya sebagai kuncen. "Saya harus tetap melakukannya, Mbah. Ini tugas saya." "Baiklah. Mbah akan temani kamu malam ini." Sore harinya, Pak Darmo sibuk menyiapkan semua perlengkapan ritual. Bu Tini membantu menyiapkan sesajen di dapur. Anak-anak mereka, Rina dan Budi, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. "Bapak, kenapa kita bikin sesajen segini banyaknya?" tanya Rina, anak perempuan mereka yang berusia 17 tahun. "Bapak harus melakukan ritual pembersihan di makam, Nak. Jangan banyak tanya. Kalian tidur saja di rumah nenek malam ini," jawab Pak Darmo. "Memangnya kenapa, Pak? Ada apa di makam?" tanya Budi, anak laki-laki mereka yang berusia 15 tahun. "Sudah, gak usah banyak tanya. Kalian tidur di rumah nenek," bentak Bu Tini. Rina dan Budi melihat wajah tegang orang tua mereka. Mereka tahu ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Malam harinya, Pak Darmo dan Mbah Karso berangkat ke Astana Giri Mukti. Bulan purnama bersinar terang di langit, tapi suasana di kompleks makam terasa mencekam. Angin bertiup kencang dan suara burung hantu bersahutan. "Darmo, kamu siap?" tanya Mbah Karso sambil membawa tongkat kayunya. "Siap, Mbah." Mereka berdua masuk ke area makam. Pak Darmo membuka kunci gerbang utama dan gerbang kedua yang menuju makam Ki Ageng. Di dalam ruangan makam, Mbah Karso mulai menyusun sesajen di depan nisan. "Sekarang kita duduk bersila dan mulai membaca doa," perintah Mbah Karso. Pak Darmo duduk bersila di samping Mbah Karso. Dukun tua itu mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Asap kemenyan membumbung tinggi memenuhi ruangan. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, lilin-lilin yang menyala mulai berkedip-kedip. Angin dingin masuk ke dalam ruangan meskipun pintu sudah tertutup rapat. Pak Darmo merasakan bulu kuduknya berdiri. "Jangan takut, Darmo. Terus fokus pada doa," bisik Mbah Karso. Pak Darmo mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa seorang pria dari pojok ruangan. Suara itu semakin keras dan menggema. "Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu tempat suci ini?" teriak Mbah Karso ke arah pojok ruangan. Tidak ada jawaban, hanya tawa yang semakin menggelegar. "Aku tahu kamu adalah energi negatif yang dibawa oleh orang dengan niat buruk.
Sekarang kamu harus pergi dari sini, perintah Mbah Karso sambil memukulkan tongkatnya ke lantai. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di dinding. Bayangan itu bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Pak Darmo ketakutan dan ingin lari, tapi Mbah Karso menahannya. Jangan lari, Darmo. Kalau kamu lari, energi itu akan mengejarmu, teriak Mbah Karso. Pak Darmo memejamkan mata dan terus membaca doa. Bayangan hitam itu semakin mendekat. Udara di dalam ruangan semakin dingin. Napas mereka mulai terlihat seperti asap. Ki Ageng Suromenggolo, hamba mohon perlindungan. Usir energi jahat ini dari tempat suci ini, teriak Mbah Karso dengan suara lantang. Tiba-tiba, angin kencang berputar di dalam ruangan. Sesajen yang ada di depan nisan terhambur. Lilin-lilin padam seketika. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Pak Darmo merasakan ada sesuatu yang mencengkeram lehernya. Mbah, ada yang mencekik saya, teriak Pak Darmo panik. Bertahan, Darmo. Jangan menyerah, teriak Mbah Karso sambil terus membaca mantra. Pak Darmo merasakan napasnya semakin sesak. Penglihatannya mulai kabur. Ia merasakan kesadarannya mulai memudar. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari nisan Ki Ageng. Cahaya itu menyilaukan dan mengusir bayangan hitam yang mencengkeram Pak Darmo. Pergi! Teriak sebuah suara keras yang terdengar seperti guntur. Bayangan hitam itu terpental dan menghilang dalam kegelapan. Ruangan kembali terang dengan sendirinya. Lilin-lilin yang tadinya padam kembali menyala. Pak Darmo terbatuk-batuk sambil memegangi lehernya yang terasa sakit. Darmo, kamu baik-baik saja? Tanya Mbah Karso sambil membantu Pak Darmo berdiri. Saya baik, Mbah. Terima kasih, jawab Pak Darmo dengan suara serak. Energi negatif itu sudah pergi. Ki Ageng sudah mengusirnya. Tapi kamu harus lebih berhati-hati setelah ini, Darmo. Jangan lagi lengah dalam tugasmu, peringatkan Mbah Karso. Iya, Mbah. Saya akan lebih berhati-hati. Mereka berdua membereskan sesajen dan keluar dari ruangan makam. Pak Darmo mengunci kembali pintu dengan perasaan lega. Ia pikir semuanya sudah selesai. Tapi ia tidak tahu, ada sesuatu yang lebih buruk yang menunggunya. Beberapa hari setelah ritual pembersihan, Pak Darmo merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia sering merasa pusing dan badannya terasa lemas. Butini khawatir dan mengajaknya ke dokter, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Pak, kata dokter, Bapak sehat. Tapi kenapa Bapak terus lemas begini? Tanya Butini cemas. Aku juga nggak tahu, Bu. Rasanya seperti ada yang menguras tenagaku, jawab Pak Darmo sambil berbaring di tempat tidur. Malam harinya, Pak Darmo kembali bermimpi buruk. Ia bermimpi berjalan di lorong-lorong makam yang gelap. Di ujung lorong, ia melihat bayangan hitam yang sama dengan yang ia lihat saat ritual. Bayangan itu menghampirinya dan berbisik, kamu tidak bisa mengusirku, Darmo. Aku sudah bersarang di dalam tubuhmu. Pak Darmo terbangun dengan teriakan keras. Butini dan anak-anaknya langsung masuk ke kamar. Pak! Bapak kenapa? Tanya Butini sambil mengguncang tubuh suaminya. Aku bermimpi buruk lagi, Bu. Energi negatif itu, ia masuk ke dalam tubuhku, jawab Pak Darmo dengan wajah pucat. Astagfirullah. Besok kita ke Mbah Karso lagi, Pak. Pagi harinya, mereka sekeluarga mendatangi rumah Mbah Karso. Dukun tua itu melihat wajah Pak Darmo dan langsung tahu ada yang tidak beres. Darmo, duduk di sini, perintah Mbah Karso sambil menunjuk tikar di tengah ruangan. Pak Darmo duduk dan Mbah Karso mulai memeriksa tubuhnya dengan cara spiritual. Dukun tua itu memejamkan mata dan membaca mantra. Tiba-tiba, wajah Mbah Karso berubah tegang. Darmo, kamu kena santet balik, kata Mbah Karso dengan nada serius. Santet balik? Maksud Mbah? Tanya Butini panik. Energi negatif yang kemarin kita usir tidak benar-benar pergi. Ia hanya berpura-pura pergi, lalu masuk ke dalam tubuh Darmo saat ia lengah. Sekarang energi itu bersarang di dalam tubuhnya dan perlahan-lahan menggerogoti jiwanya, jelas Mbah Karso. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Butini dengan mata berkaca-kaca. Satu-satunya cara adalah melakukan ritual pengusiran yang lebih kuat. Tapi ritual ini sangat berbahaya. Darmo harus rela menghadapi energi itu secara langsung di dalam tubuhnya. Kalau ia kalah, ia bisa mati atau gila,
jelas Mbah Karso. Tidak ada cara lain, Mbah? Tanya Pak Darmo dengan suara lemah. Tidak ada, Darmo. Ini konsekuensi dari tugasmu sebagai kuncen. Kamu yang membiarkan energi ini masuk, sekarang kamu yang harus bertanggung jawab, jawab Mbah Karso tegas. Pak Darmo terdiam. Ia tahu ini adalah tanggung jawabnya. Baiklah, Mbah. Saya akan lakukan ritual itu. Ritual harus dilakukan di makam Ki Ageng lagi, malam ini. Siapkan mentalmu, Darmo. Malam harinya, Pak Darmo kembali ke Astana Girimukti bersama Mbah Karso, Butini, dan anak-anaknya. Butini memaksa ikut karena ia tidak mau kehilangan suaminya. Rina dan Budi juga ikut karena mereka khawatir dengan ayahnya. Bapak, saya takut, bisik Rina sambil memegang tangan ayahnya. Jangan takut, Nak. Bapak akan baik-baik saja, jawab Pak Darmo sambil mengusap kepala anaknya meskipun ia sendiri ketakutan. Mereka semua masuk ke ruangan makam Ki Ageng. Mbah Karso menyuruh Pak Darmo berbaring di tengah ruangan, di depan nisan. Butini, Rina, dan Budi duduk di pojok ruangan sambil berdoa. Darmo, sekarang kamu pejamkan matamu dan biarkan energi itu keluar. Jangan lawan, biarkan ia keluar dengan sendirinya, perintah Mbah Karso. Pak Darmo memejamkan matanya. Mbah Karso mulai membaca mantra-mantra. Kemenyan dibakar dan asapnya memenuhi ruangan. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, tubuh Pak Darmo mulai bergetar hebat. Tangannya menggenggam kuat dan kakinya menendang-nendang. Matanya yang tadinya terpejam tiba-tiba terbuka lebar. Tapi bukan Pak Darmo yang menatap. Matanya berubah hitam pekat tanpa putih mata. Hahaha. Kamu pikir kamu bisa mengusirku, dukun tua? Suara yang keluar dari mulut Pak Darmo bukan suaranya. Suara itu berat dan menggema. Butini dan anak-anaknya ketakutan. Rina menangis dan Budi memeluk ibunya. Kamu harus keluar dari tubuh Darmo. Ini bukan tempatmu, teriak Mbah Karso sambil memukulkan tongkatnya. Aku tidak akan keluar. Tubuh ini sekarang milikku. Aku akan membuat kuncen ini membayar kesalahannya membiarkan aku masuk, teriak energi negatif itu dari mulut Pak Darmo. Bapak! Bapak! Teriak Rina sambil menangis. Mbah Karso terus membaca mantra. Ia tahu ini akan sulit. Energi negatif yang sudah bersarang di dalam tubuh manusia sangat sulit diusir. Tiba-tiba, tubuh Pak Darmo bangkit berdiri. Tangannya mencengkeram leher Mbah Karso. Aku akan membunuhmu dulu, dukun tua. Lalu aku akan membunuh keluarga kuncen ini. Teriak energi itu dengan mata hitam pekat. Butini berlari mencoba melepaskan tangan suaminya dari leher Mbah Karso. Pak Darmo, sadarlah. Ini saya, Butini. Istrimu, teriak Butini sambil menangis, tapi Pak Darmo tidak mendengar. Cengkeramannya semakin kuat. Mbah Karso mulai kehabisan napas. Ki Ageng, tolong kami. Bisik Mbah Karso dengan napas tersisa. Tiba-tiba, cahaya terang kembali muncul dari nisan Ki Ageng. Cahaya itu menyinari tubuh Pak Darmo. Energi negatif di dalam tubuhnya berteriak kesakitan. Aarg! Jangan! Jangan! Teriak energi itu. Cahaya semakin terang dan menyilaukan. Tubuh Pak Darmo terhempas ke lantai. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar di udara. Asap itu berteriak-teriak seperti makhluk yang kesakitan, lalu menghilang. Ruangan kembali tenang. Cahaya dari nisan perlahan memudar. Pak Darmo terbaring tidak sadarkan diri di lantai. Pak Darmo! Pak! Butini berlari menghampiri suaminya. Mbah Karso yang masih terbatuk-batuk menghampiri Pak Darmo. Ia memeriksa nadinya. Dia masih hidup. Tapi energi itu sudah menggerogoti jiwanya. Aku tidak tahu apakah dia bisa pulih sepenuhnya, kata Mbah Karso dengan nada sedih. Bapak! Bangunlah, Pak! Butini mengguncang tubuh suaminya sambil menangis. Rina dan Budi ikut menangis sambil memeluk ayahnya. Pak Darmo akhirnya sadar 3 hari kemudian di rumah. Tapi ia bukan lagi Pak Darmo yang dulu. Matanya kosong tanpa cahaya. Ia tidak bisa berbicara dan hanya berbaring di tempat tidur. Tubuhnya kurus kering seperti orang yang tidak makan berbulan-bulan. Pak, ini saya, Butini. Bapak mengenali saya? Tanya Butini sambil memegang tangan suaminya. Pak Darmo hanya menatap kosong ke langit-langit. Tidak ada respons. Butini menangis.
Ia tahu suaminya sudah pergi meskipun tubuhnya masih hidup. Energi negatif itu sudah mengambil jiwa Pak Darmo. Mbah Karso datang mengunjungi. Dukun tua itu menghela napas panjang melihat kondisi Pak Darmo. "Maafkan saya, Bu Tini. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi energi itu terlalu kuat. Jiwa Darmo sudah terluka parah," kata Mbah Karso dengan nada menyesal. "Apa Bapak bisa sembuh, Mbah?" tanya Bu Tini dengan suara bergetar. Secara fisik mungkin ia akan bertahan beberapa waktu. Tapi jiwanya sudah pergi, Bu Tini. Ia seperti cangkang kosong sekarang. Bu Tini menangis semakin keras. Rina dan Budi memeluk ibunya. Seminggu kemudian, kondisi Pak Darmo semakin memburuk. Ia tidak mau makan dan minum. Tubuhnya semakin kurus dan kulitnya pucat. Matanya tetap kosong menatap tanpa fokus. Suatu malam, Bu Tini terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar suaminya. Ia segera bangun dan melihat Pak Darmo sedang duduk di tempat tidur dengan mata menatap ke arah jendela. "Pak, Bapak baik-baik saja?" tanya Bu Tini sambil menghampiri. Pak Darmo perlahan menoleh ke arah istrinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berbicara. "Bu, aku harus kembali," kata Pak Darmo dengan suara serak dan putus-putus. "Kembali kemana, Pak?" tanya Bu Tini bingung. "Makam. Ki Ageng memanggil aku," jawab Pak Darmo. "Tidak, Pak. Bapak tidak boleh ke sana lagi. Bapak harus istirahat di sini." Bu Tini mencoba menahan suaminya, tapi Pak Darmo dengan kekuatan yang tersisa bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan terseok-seok menuju pintu. Bu Tini mencoba menahannya, tapi Pak Darmo terus berjalan seperti orang kerasukan. "Rina, Budi, bangun. Bantu ibu," teriak Bu Tini. Rina dan Budi keluar dari kamar dan melihat ayah mereka berjalan keluar rumah menuju Astana Giri Mukti. Mereka bertiga mencoba mengejar, tapi Pak Darmo berjalan terlalu cepat meskipun tubuhnya lemah. "Pak Darmo, jangan pergi," teriak Bu Tini sambil berlari. Pak Darmo terus berjalan melewati jalanan desa yang gelap. Ia sampai di gerbang Astana Giri Mukti. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kunci besar yang masih tergantung di pinggangnya dan membuka gerbang. Bu Tini, Rina, dan Budi akhirnya menyusul. Mereka melihat Pak Darmo berjalan masuk ke area makam. "Pak, jangan masuk," teriak Bu Tini, tapi Pak Darmo tidak mendengar. Ia terus berjalan menuju makam Ki Ageng. Ia membuka kunci pintu kedua dan masuk ke dalam ruangan makam. Bu Tini dan anak-anaknya mengikuti. Mereka melihat Pak Darmo berdiri di depan nisan Ki Ageng. Tiba-tiba, cahaya terang muncul lagi dari nisan. Cahaya itu menyelimuti tubuh Pak Darmo. "Darmo, tugasmu sebagai kuncen sudah selesai. Sekarang saatnya kamu beristirahat," terdengar suara Ki Ageng yang lembut tapi tegas. "Ki Ageng, hamba sudah gagal. Hamba tidak bisa menjaga tempat suci ini dengan baik," kata Pak Darmo dengan air mata mengalir di pipinya. "Kamu tidak gagal, Darmo. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi memang sudah waktunya kamu untuk pergi." "Tidak, Bapak," teriak Rina sambil berlari menghampiri ayahnya. Tapi sebelum Rina sampai, cahaya dari nisan semakin terang dan menyilaukan. Tubuh Pak Darmo perlahan melayang dan terserap ke dalam cahaya. Bu Tini, Rina, dan Budi hanya bisa menangis melihat kepala keluarga mereka menghilang dalam cahaya. Cahaya perlahan memudar. Tubuh Pak Darmo jatuh ke lantai. Bu Tini berlari menghampiri dan memeluk suaminya. "Pak! Pak! Bangunlah!" teriak Bu Tini sambil mengguncang tubuh suaminya, tapi Pak Darmo sudah tidak bernapas lagi. Matanya terpejam dengan damai. Di wajahnya ada senyuman tipis, seperti ia akhirnya menemukan ketenangan. Bu Tini, Rina, dan Budi menangis meraung-raung memeluk jasad Pak Darmo. Kuncen Astana Giri Mukti itu telah pergi, meninggalkan dunia dengan cara yang tragis setelah mengemban tugasnya selama 23 tahun. Pemakaman Pak Darmo dilakukan 3 hari kemudian. Seluruh warga desa datang melayat. Mereka semua menghormati Pak Darmo sebagai kuncen yang setia menjaga Astana Giri Mukti. Mbah Karso datang dan berbicara dengan Bu Tini setelah pemakaman. "Bu Tini, sekarang posisi kuncen di Astana Giri Mukti kosong. Menurut adat, posisi ini harus diisi oleh keturunan Darmo. Budi adalah anak laki-laki bungsu. Dialah yang harus menjadi kuncen berikutnya," kata Mbah Karso. Bu Tini menatap Mbah Karso dengan mata berkaca-kaca.
Tidak, Embah. Saya tidak mau Budi mengalami nasib seperti suaminya. Saya tidak mau kehilangan anak saya juga. Butini, ini bukan pilihan. Ini adalah takdir keluarga kalian. Profesi kuncen adalah turun-temurun dan tidak bisa ditolak. Kalau Budi menolak, seluruh keluarga kalian akan mendapat celaka, jelas Embah Karso. Ibu, aku akan jadi kuncen, tiba-tiba Budi berbicara. Pemuda berusia 15 tahun itu menatap ibunya dengan tatapan mantap. Tidak, Budi. Ibu tidak akan membiarkan kamu mengalami nasib seperti bapak, tolak Butini. Tapi ibu, ini tugas kami sebagai keluarga kuncen. Bapak sudah mengorbankan nyawanya untuk menjaga tempat itu. Aku tidak bisa membiarkan pengorbanan bapak sia-sia. Aku akan melanjutkan tugasnya, kata Budi dengan suara bergetar tapi penuh tekad. Butini menangis memeluk anaknya. Ia tahu tidak ada pilihan lain. Ini adalah takdir keluarga mereka. Seminggu setelah pemakaman Pak Darmo, Budi resmi menjadi kuncen Astana Giri Mukti yang baru. Malam pertamanya sebagai kuncen, ia bermimpi bertemu dengan ayahnya. Bapak, panggil Budi dalam mimpi. Budi, Bapak bangga padamu. Sekarang kamu yang harus menjaga tempat ini. Tapi ingat, jangan pernah lengah seperti Bapak. Jaga selalu niatmu tetap bersih dan ikuti aturan yang ada, pesan Pak Darmo dengan senyuman hangat. Iya, Pak. Aku janji akan menjaga tempat ini dengan baik. Dan satu lagi, Budi. Bapak minta maaf tidak bisa melihatmu tumbuh besar dan menikah. Tapi Bapak akan selalu menjagamu dari sini. Bapak jangan pergi. Budi mencoba meraih ayahnya, tapi sosok itu perlahan menghilang. Budi terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ia menatap ke arah jendela yang menunjukkan pemandangan Astana Giri Mukti di kejauhan. Ia tahu sekarang tugasnya adalah melanjutkan warisan ayahnya sebagai kuncen, dengan segala risiko dan bahayanya. Butini masuk ke kamar Budi dan melihat anaknya menangis. Budi, kamu bermimpi tentang Bapak? Tanya Butini sambil duduk di samping anaknya. Iya, Bu. Bapak datang dan memberi pesan padaku. Apa pesannya? Bapak minta aku untuk menjaga Astana Giri Mukti dengan baik dan jangan lengah seperti beliau. Butini memeluk anaknya erat. Ibu berjanji akan selalu ada untuk kamu, Budi. Ibu tidak mau kehilangan kamu juga. Terima kasih, Bu. Aku akan berhati-hati. Tapi takdir berkata lain. 2 bulan setelah menjadi kuncen, Budi mulai mengalami hal-hal aneh seperti yang dialami ayahnya. Ia sering bermimpi buruk dan tubuhnya mulai lemas. Butini panik dan membawa Budi ke Embah Karso. Embah, Budi mulai mengalami hal yang sama seperti suaminya dulu. Apa yang terjadi? Tanya Butini dengan panik. Embah Karso memeriksa Budi dan wajahnya berubah tegang. Butini, energi negatif yang membunuh Darmo, ia tidak benar-benar pergi. Ia masih bersembunyi di Astana Giri Mukti. Sekarang ia mulai menyerang Budi, jelas Embah Karso. Tidak. Kenapa ini terjadi lagi? Teriak Butini sambil memeluk Budi. Karena energi itu sudah terlalu kuat dan sudah bersarang di tempat itu. Ia akan terus menyerang siapapun yang menjadi kuncen di sana, jawab Embah Karso. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami harus pindah dari sini? Tidak bisa, Butini. Kalau kalian pindah, kalian akan tetap dikejar oleh energi itu. Satu-satunya cara adalah... Embah Karso terdiam. Satu-satunya cara adalah apa, Embah? Tanya Butini memaksa. Satu-satunya cara adalah menutup Astana Giri Mukti selamanya. Tidak ada lagi kuncen yang menjaga. Biarkan tempat itu terkunci selamanya, jawab Embah Karso. Tapi apa itu tidak akan membuat Ki Ageng marah? Ki Ageng pasti mengerti. Tempat itu sudah terlalu tercemar dengan energi negatif. Lebih baik ditutup daripada terus memakan korban. Butini menatap anaknya yang sudah mulai lemah. Ia tahu ini adalah keputusan yang tepat meskipun melanggar adat. Malam itu, Butini, Budi, Rina, dan Mbah Karso pergi ke Astana Giri Mukti untuk terakhir kalinya. Mereka semua berdiri di depan gerbang utama. Ki Ageng, hamba mohon maaf. Hamba tidak bisa lagi menjaga tempat suci ini. Hamba sudah kehilangan suami saya dan hamba tidak mau kehilangan anak saya juga. Hamba mohon pengertian Ki Ageng,
doa Butini sambil menangis di depan gerbang. Mbah Karso mulai membaca mantra untuk menutup tempat itu secara spiritual. Ia menggambar simbol-simbol di gerbang dengan kapur tulis dan membakar kemenyan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Dari dalam kompleks makam terdengar suara tawa yang mengerikan, tawa energi negatif yang sudah membunuh Pak Darmo. Hahaha. Kalian pikir bisa menutup tempat ini? Aku sudah menjadi bagian dari tempat ini. Aku tidak akan pernah pergi. Teriak suara itu. Mbah Karso terus membaca mantra. Ia membuat lingkaran pelindung di sekeliling gerbang. Dengan kekuatan yang maha kuasa, aku tutup tempat ini selamanya. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar, teriak Mbah Karso sambil melempar garam dan beras ke arah gerbang. Gerbang Astana Giri Mukti tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Gembok yang tadinya terbuka mengunci dengan bunyi keras. Cahaya hitam keluar dari dalam kompleks makam dan menghantam gerbang, tapi lingkaran pelindung yang dibuat Mbah Karso menahannya. Kalian akan menyesal. Aku akan keluar dan membunuh kalian semua. Teriak energi negatif itu dengan suara menggelegar. Cepat pergi dari sini, teriak Mbah Karso. Butini, Rina, dan Budi berlari meninggalkan tempat itu. Mbah Karso yang terakhir pergi setelah memastikan lingkaran pelindung kuat. Astana Giri Mukti kini ditutup selamanya. Tidak ada lagi kuncen yang menjaga. Gerbangnya terkunci rapat dan tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Warga desa memasang tanda larangan di sekitar area makam, tapi tragedi tidak berhenti di situ. Sebulan setelah penutupan Astana Giri Mukti, Budi meninggal dunia. Energi negatif itu tetap menyerangnya meskipun ia sudah tidak lagi menjadi kuncen. Tubuh Budi ditemukan di kamarnya dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga seperti sedang berteriak, "Butini hancur." Dalam waktu 3 bulan, ia kehilangan suami dan anak laki-lakinya. Rina menjadi anak satu-satunya yang tersisa. Mereka berdua memutuskan untuk pindah dari desa itu dan tidak pernah kembali lagi. Bertahun-tahun kemudian, Astana Giri Mukti menjadi tempat yang ditakuti oleh warga sekitar. Tidak ada yang berani mendekati gerbangnya. Di malam-malam tertentu, warga mendengar suara tawa mengerikan dan tangisan dari dalam kompleks makam Ki Ageng Suromenggolo, yang dulunya tempat keramat yang dihormati, kini menjadi tempat yang terkutuk. Dan keluarga Pak Darmo, keluarga kuncen terakhir, hancur karena tragedi yang menimpa mereka. Rina, yang sekarang sudah dewasa dan menikah, tidak pernah mau bercerita tentang masa lalunya. Tapi kadang di malam hari, ia terbangun dengan mimpi buruk tentang ayah dan adiknya. Ia masih bisa mendengar suara tawa mengerikan itu di telinganya. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apakah energi negatif di Astana Giri Mukti sudah pergi atau masih bersembunyi di sana, menunggu korban berikutnya yang cukup bodoh untuk membuka gerbang yang terkunci itu. Gerbang Astana Giri Mukti tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Gembok yang tadinya terbuka mengunci dengan bunyi keras. Cahaya hitam keluar dari dalam kompleks makam dan menghantam gerbang, tapi lingkaran pelindung yang dibuat Mbah Karso menahannya. Kalian akan menyesal. Aku akan keluar dan membunuh kalian semua. Teriak energi negatif itu dengan suara menggelegar. Cepat pergi dari sini, teriak Mbah Karso. Butini, Rina, dan Budi berlari meninggalkan tempat itu. Mbah Karso yang terakhir pergi setelah memastikan lingkaran pelindung kuat. Astana Giri Mukti kini ditutup selamanya. Tidak ada lagi kuncen yang menjaga. Gerbangnya terkunci rapat dan tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Warga desa memasang tanda larangan di sekitar area makam, tapi tragedi tidak berhenti di situ. Sebulan setelah penutupan Astana Giri Mukti, Budi meninggal dunia. Energi negatif itu tetap menyerangnya meskipun ia sudah tidak lagi menjadi kuncen. Tubuh Budi ditemukan di kamarnya dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga seperti sedang berteriak, "Butini hancur." Dalam waktu 3 bulan, ia kehilangan suami dan anak laki-lakinya. Rina menjadi anak satu-satunya yang tersisa. Mereka berdua memutuskan untuk pindah dari desa itu dan tidak pernah kembali lagi. Bertahun-tahun kemudian, Astana Giri Mukti menjadi tempat yang ditakuti oleh warga sekitar. Tidak ada yang berani mendekati gerbangnya. Di malam-malam tertentu, warga mendengar suara tawa mengerikan dan tangisan dari dalam kompleks makam Ki Ageng Suromenggolo, yang dulunya tempat keramat yang dihormati, kini menjadi tempat yang terkutuk. Dan keluarga Pak Darmo, keluarga kuncen terakhir, hancur karena tragedi yang menimpa mereka. Rina, yang sekarang sudah dewasa dan menikah, tidak pernah mau bercerita tentang masa lalunya. Tapi kadang di malam hari, ia terbangun dengan mimpi buruk tentang ayah dan adiknya. Ia masih bisa mendengar suara tawa mengerikan itu di telinganya. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apakah energi negatif di Astana Giri Mukti sudah pergi atau masih bersembunyi di sana, menunggu korban berikutnya yang cukup bodoh untuk membuka gerbang yang terkunci itu.
Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.